Dokter Hans, pernah saya temukan ya, ada beberapa obat-obat herbal gitu katanya untuk kanker. Nah, salah satu isi di dalamnya itu ada ekstrak ikan gitu. Nah, apakah ada hubungannya ini? Maksudnya berarti penderita kanker nih bagus ya makan ikan gitu atau gimana? Iya, pertanyaan ini penting sekali karena masyarakat kita banyak macam-macam suplemen, macam-macam Mm-mm. ditawarkan macam-macam. Ada obat ini, belum lagi ramuan-ramuan tertentu. Mm-mm. Ramai sekali apalagi sosial media Betul, betul. jualan. Tapi alih-alih mikirkan yang itu, pikirkan dulu. Apa sih itu kanker, penyebabnya apa? Sampai sekarang kanker itu penyebabnya belum jelas. Hmm. Ya, kalau tahu jelas kan obatnya sudah pas. Mm-mm. Belum jelas. Hmm. Nah, menyebabkan kanker itu pertumbuhan yang abnormal. Iya. Ya, mestinya sel 1 jadi 2, 2 jadi 4. Mm-mm. Tapi ini sel 1 langsung jadi 10 dan tumbuhnya jadi gak karuan. Mm-mm. Mesti normal jadi sel yang normal. Ini selnya jadi bentuknya aneh-aneh, akhirnya menjadi tumor yang besar, tumbuh kemana-mana, akhirnya menyebabkan kematian. Nah, itu kanker. Iya. Nah, penyebab daripada ini tidak tahu. Iya. Tapi kenapa sampai tumbuh ini? Ya, memang ini reaksi keluar gini itu reaksi radang. Hmm. Nah, kembali lagi radang. Sama dengan orang autoimun itu radang Iya. yang menahun. Ini pun radang. Jadi kita tahu ada makanan pencetus radang. Mm-mm. Artinya pencetus inflamasi. Iya. Ya. Makanan yang tidak menyebabkan radang itu selalu menu sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kita suka sayur, suka buah-buahan, reaksi radang bisa kita tekan. Iya. Iya. Lalu kita tidak bisa makan hanya sayur, buah. Itu hanya antioksidan, vitamin, mineral, dan serat. Iya. Dari mana karbonya? Iya. Dari mana proteinnya? Dari mana lemaknya? Makan kita harus ada karbo, protein, lemak, dan fiber. Fiber sudah. Nah, karbo kita cari karbo yang bukan olahan. Supaya tidak jadi kanker. Olahan itu misalnya dikatakan nasi semakin putih semakin diolah kan. Mm-mm. Roti semakin putih semakin diolah. Mm-mm. Cari yang roti, misalnya roti gandum lebih sehat jadinya ya. Jadi nasi mungkin nasi beras merah lebih sehat ya. Iya. Itu karbo. Jadi kalau diolah-olah karbo itu menjadi kue, cookies, jadi macam-macam, french fries, itu tepung-tepung yang diolah. Oh, jadi keluar lagi nanti yang bungkusan kotaan junk food itu jahat. Mm-mm. Nah, sekarang protein dan lemak. Protein dan lemak. Tadi karbo, Saudara. Protein lemak. Protein lemak itu lauk pauk. Ya, protein yang jahat itu ada protein yang olahan lagi. Lemak yang jahat ada lemak LDL. Nah, kemudian kita tahu ada daging, ada ikan. Daging pasti lemak jahat. Apalagi yang namanya jeroan. Itu betul-betul pemicu radang hebat. Ya, makanan santan gorengan kita batasin, jeroan kita jauhi jauh-jauh, buang jauh-jauh. Kemudian daging itu lemak jahat. Karena banyak LDL, itu juga pemicu radang. Jadi kurangin, ganti ke ikan. Ikan tuh lemak baik. Karena lemaknya baik, jadi reaksi radangnya rendah. Iya. Jadi Iya. supaya jangan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan aneh-aneh, cari ikan. Tapi kita ingat, jangan sampai ada ikan olahan. Iya. Kan ada ikan yang sudah dikaleng, ikan yang sudah dibungkus, dikasih macam-macam bumbu, lebih enak. Tapi karena macam-macam, keluarlah macam-macam produk-produk yang dijual di sosial media. Iya. Iya. Ya, dan itu menjadi tidak sehat lagi. Itu malah mencetus kanker lagi gitu ujung-ujungnya Benar. ya. Apalagi katakan bukan olahan yang kaleng, Dok. Saya suka sate dibakar itu kan smoke-nya itu kan bau gosong, itu kan enak gitu ya, nikmat. Iya, Ikan bakar. betul, betul. Kalau dibakar bagian arang, angus, Iya, angusnya gosong-gosongnya itu. itu dihindari. Ya, Ini kalau kita ternyata goreng ya. mungkin kriuk-kriuk kita kurangin. Iya, iya, Ya. iya. Baik, semoga pengetahuan ini berguna buat Anda yang pengen makan ikan gitu ya. Sementara Anda sedang menderita kanker dalam pengobatan, tidak usah takut gitu ya. Seperti nasihat Dokter Hans, makan ikan jauh lebih baik. Terima kasih Dokter Hans.